Saya terus fokus untuk pertumbuhan pendewasaan. Nah, kalau ini pribadi saya sebagai gembala, saya gambar besarnya itu tentang dekade yang menentukan. Saudara terus saja dengar media, lihat berita, lalu pikir, betul kita ada dalam dekade. Minggu lalu kita diperkuat. Sebenarnya kalimat ini sering banget. Begitu saudara ketemu Tuhan, saudara tahu. Tapi masalahnya, apakah ini udah jadi kenyataan belum? Kemarin kita dengar garis besarnya. Atau Pastor Joji ngomong tentang percaya. Nah, kadang-kadang itu judul itu seperti klasik. Saya percaya Pak. Tapi, itu belum percaya. Percaya itu gini, titik. Nggak ada tambahan. Saya percaya, tapi itu belum percaya. Jadi percaya itu buktinya harus ada. Nah, saudara, ini yang saya bilang kita terjebak dengan banyak statement-statement atau pemahaman yang spiritnya itu agamawi. Gitu. Nah, itu jadi kita merasa kita sudah di situ, tapi wujudnya nggak ada. Wujudnya nggak ada. Terlalu cepat kita bilang, aku percayamu, aku mengasihimu. Semua nggak terjadi sampai setiap kita kasih kesempatan untuk mengalami kasihnya lebih dulu. Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara akan bilang saya percaya karena kamu ngalami. Kalau saudara ngalamin kasihnya, izinkan Tuhan mengasihi kamu. Kamu baru bisa bilang, itu respon, saya mengasihi. Tanpa itu semua, itu cuman pengakuan karena kita orang beragama aja. Ya, jadi itu cuma perlu dilatih kok. Perlu dilatih, perlu dialami. Nah, yang surprise buat saya, berapa hari lalu pertemuan generasi. Ibadah generasi. Mereka kasih tema ke saya tentang apa itu? Harta karun. Wah, saya terkejut aja. Bagus banget. Harta karun. Gini, harta karun tuh gini. Dia tersembunyi. Setiap kita punya itu. Cuma setiap kita bisa percaya kali. Untuk mengambilnya. Untuk menikmatinya. Untuk mengalaminya. Karena mungkin kita lahir dari keluarga yang hancur, berantakan. Dibilang anak yatim, anak piatu, anak haram lah. Sebut itu yang dunia kasih tahu buat kita. Lalu kita terus hidup dalam frame-nya. Kita kotaknya gitu kayak gitu. Kita menghukum diri kita. Bagi orang yang percaya. Mengalami Tuhan. Kamu akan ketemu harta karun itu. Dia tersembunyi. Perlu satu perubahan. Dia tertimbun. Bukan hanya dengan tanah misalnya. Bisa batu. Bisa macam-macam. Segala kekerasan hidup menutup harta karun yang sudah ada sejak kita dalam kandungan. Mazmur 139. Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu. Segalanya tertulis dalam kitabmu sebelum aku dijadikan. Sudah ada harta karun. Saya bukti. Saya pernah anak jalanan. Remaja, generasi. Bukan kalian aja yang susah. Saya berdiri di sini sebagai bukti kasih karunia. Saya yatim piatu. Saya nggak tahu kalian pernah. Saya pernah tidur di trotoar jalan. Pasar Senen, Jakarta. Ya. Saya bisa berdiri di depan ribuan orang. Saya bisa bercerita tentang Tuhan di mana-mana. Kenapa? Sejak saya ketemu Yesus, harta karun itu dikeluarkan.
Satu-satu. Saya nggak hidup karena nasib. Saya nggak punya alasan. Mana? Seperti ayam kehilangan induk. Tapi bukan berarti nggak punya. Bagaimana saya menemukannya? Ketemu dulu yang punya harta karun itu. Yang memberi itu. Harta karun itu artinya seluruh kebutuhanmu ada di situ. Dan itu ada di dalam Yesus. Semuanya. Yang malu, yang minder, yang segala macam. Saya cari itu lewat apa yang dunia punya. Saya main musik. Itu musik kayak agama buat saya. Kalau bahasa gaulnya gue anak band nih. Saya jadi DJ, jadi penyiar di radio, semuanya. Karena saya pikir disitulah identitas saya. Itu belum harta karun, belum. Sampai saya ketemu Yesus. Sampai saya serahkan hidup saya buat Yesus. Satu-satu. Bahkan di usia saya yang tua, 5 tahun saya bisa ada di Charis Bible College. Menyelesaikan semuanya. Semua harta karunnya dikasih. Tuhan. Terus Chris, belum selesai. Saya masih mau lihat tuayan akhir ini. Masih lihat. Saya masih mau menonton bagaimana Tuhan pakai generasi ini. Itu loh. Saudara semua akan jadi bukti dari kasih karunia Tuhan itu. Tapi supaya Tuhannya jangan cuma nempel di otak sebagai simbol agama. No, bukan. Begitu bilang Kristen harus ada bukti-buktinya. Harus ada tanda-tandanya. Kalau enggak ya kamu beragama aja. Gitu. Dan kamu akan terus bilang saya orang susah, saya beda sama dia. Berarti kamu memang belum ngalamin Tuhan. Kamu belum ngalamin Tuhan. Itu. Nasib itu fatalisme. Di dalam Yesus semuanya berubah. Bahkan kamu bukan anak raja. Anak tuh masih minta-minta. Kamu naik imamat rajani. Semua kita akan di situ posisi kita. Kita imamat rajani. Artinya Tuhan kasih hak. Tuhan kasih otoritas untuk kamu mengatur, arahkan, memerintah, ambil alih. Itu dia. Nah, ini persiapan saya. Saya kasih judul habitat hadiratnya. Ini judul hari ini. Apa habitat? Tempat tinggal. Apa habitat? Tempat hidup yang alami. Itu habitat. Nah, hadiratnya atau kehadiran Yesus, kehadiran Allah, di mana dia sedang cari habitatnya. Dan habitatnya itu kamu dan saya. Itu tempat tinggalnya. Yesaya 66 ayat 1. Yesaya 66 saya ambil terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bukan yang lain salah, bukan ini cuma memperkaya arti aja ya, mempertebal. Oke? BIMK. Tuhan berkata, dengar yang ngomong Tuhan melalui mulut Nabi Yesaya. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Cuman tempat kaki aja bumi ini. Jadi rumah macam apakah yang hendak kau bangun untukku? Dan tempat apakah hendak kau jadikan kediamanku? Ayat 2. Alam semesta adalah buatan tanganku. Gitu aja. Semua itu dijadikan. Tetapi kesukaanku. Lihat tadi. Bumi yang kita kagum ini cuma tempat kaki dia aja. Sekarang dia bilang ini. Kesukaanku ialah orang. Saudara dan saya. Yang rendah hati. Yang menyesali dosa-dosanya. Yang takut dan taat kepadaku. Jadi pernyataan ini dibuat setelah dosa toh. Nah, tapi Tuhan mau kasih tahu buat manusia yang berdosa. Tahu nggak kesukaan saya? Tahu nggak habitat saya? Kamu. Itu.
Di sini Tuhan sedang mencari satu tempat untuk rest. Rest itu istirahat, rest itu tenang, rest itu menikmati. Gitu. Dia cari tempat. Dan tempat itu adalah hidup kamu dan saya. Yang sudah dilahirkan kembali. Jiwa yang berserah. Kenapa? Karena dia mau mempersiapkan kita. Dia mau tinggal di dalam kita. Karena kita mau dipersiapkan untuk rancangan emasnya yang saya selalu ulang itu. Untuk tujuannya. Tuhan punya tujuan buat kamu. Sayangnya kita belum ketemu tujuan Tuhan. Kita baru ketemu tujuan diri sendiri. Apa yang orang bilang itu. Ada tujuan Tuhan yang kita mesti cari. Yuk. Coba sepakat dekade ini yang mau kita kejar. Orang yang menjadikan hubungan kendaraannya itu atau wujudnya itu yang saya bilang penyembahan menjadi gaya hidup. Ini sudah puluhan tahun sejak gereja ini berdiri. Ini yang kita bangun. Waktu itu menjadi gaya hidup, berarti kita sedang menjadikan Tuhan pusat sentral dari segalanya. Itu. Saya ulang sedikit apa yang saya bagi dulu. Gitu. Sifat dasar kita manusia sebagai orang Kristen adalah hubungan. Itu sifat dasar kita. Hubungan apa? Hubungan kasih dengan Allah. Kita bukan spesies percobaan. Kita lebih dari siapapun. Lebih dari semua alam ini, dari seluruh apa saja. Malaikat pun rendah. Waktu Tuhan desain kita, bukan karena dia kesepian. Tapi dia punya satu keinginan waktu didesain kita. Cuman untuk itu, hubungan kasih dengan Allah. Saya sudah bicara ini di pelajaran yang lalu. Tapi waktu kita jatuh, hubungan berubah menjadi perbudakan. Nah, tahu enggak agama masuk di dalam perbudakan itu? Spiritnya. Jadi ada peraturan, ada macam-macam. Peraturan belum salah. Spirit di belakangnya itu. Nah, itu semua ada di rumahmu, dalam kamu bangun keluarga. Banyak hal yang kita bikin. Ternyata spiritnya itu dia, perbudakan. Anak-anakmu tertekan. Masih ingat gak saya ngajar? Waktu Tuhan bawa keluar 2 juta budak dari Mesir. Dia gak mulai dengan kata taat. Gak ada kata itu buat Israel. Karena itu kata yang lazim. Sudah akrab dengan budak. Taat ya. Saya pukul kamu. Bukankah kita buat itu di rumah juga? Dengan anak, dengan pasangan kita, taat ya, taat ya. Lebih parah lagi kita pakai firman. Udah rohani, ngeri kali, cambuknya lebih tajam. Taat ya, taat ya. Sesuatu yang peraturan itu bagus, jadi menyiksa gara-gara spirit di belakangnya. Apa itu? Perbudakan. Dia masuk dalam pengetahuan yang saya bilang filosofi. Apa yang Tuhan mulai dengan budak-budak Israel itu? Ini katanya, dengarlah Israel. Dia melatih kuping budak-budak ini. Itu aja Tuhan butuh 40 tahun. Berarti nggak bisa terjadi besok, bulan depan, enggak. Itu harus jadi satu perubahan gaya hidup kita. Melatih. Dengarlah Israel. Coba keluarga baru. Jangan siksa anakmu. Dia belum pernah jadi orang tua. Kamu pernah jadi anak. Dia belum pernah jadi orang tua. Nah ini. Sebab kalau udah bicara timur. Sangat kasar banget. Sangat kasar banget.
Kita ngomong sama anak kecil, kasar banget. Hati-hati sayang, bodoh. Nah, lihat, sayang sama bodoh jadi satu. Itu apa itu? Tapi minggu ke gereja. Padahal yang Tuhan buat dengan bangsa budak ini. Dengarlah Israel. Ceritakan tentang Tuhan. Saat kamu duduk, saat kamu berdiri, saat kamu berpergian, saat kamu tidur. Ceritakan. Ternyata yang dilatih kuping. Dari dengar timbul respon. Dari respon baru responsibility. Memang butuh waktu. Memang. Enggak bulan depan kita semua kayak malaikat di sini, enggak. Tapi ayo latih itu. Latih pendengaran itu. Wow. Waktu kita mulai belajar. Kenapa? Dengan kejatuhan semua gereja semua mengalami mutasi. Mutasi itu perubahan keadaan. Saya jelasin waktu itu, begitu Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Begitu dia makan, dia terpisah dengan Tuhan. Seketika, apa yang dibangun Adam? Dia mengembangkan kemampuan berpikir tanpa Tuhan. Dia sudah makan pengetahuan baik dan jahat. Adam mengembangkan kemampuan berpikir tanpa Tuhan. Nah, saudara bisa renungkan ini. Berapa banyak kita berjalan seperti itu. Makanya kita perlu ngalamin banyak hal yang bikin kita bisa itu jadi trigger untuk kita berbalik. Kita cari sesuatu yang bisa menolong kita. Nah, waktu kita mau belajar apa yang sedang Tuhan cari. Kita belajar apa yang menghalangi kita. Sehingga kita bisa punya pengalaman. Mengenal dia, menjumpai dia. Bagaimana pengalaman itu bermanifestasi penuh di dalam kita. Waktu kita belajar itu, kita menyingkirkan semua yang gak penting. Karena kita mau ikut dia. Ini cerita dari kecil, saudara udah tahu. Dulu kita cuma dengar cerita. Pewahyuannya belum dapat. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Kalau saya bilang habitat, dulu gambarnya fisik di sini ya. Gitu. Oke, kemudian Yesus masuk ke rumah Tuhan. Nah, ini Yesus rumahnya tembok begini. Apa yang terjadi di rumah Tuhan? Dia mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Ini enggak sekedar jual-jual pisang goreng di muka sana, saudara, bukan gitu. Menjungkir balikan meja penukar uang. Coba lihat, ada money changer. Bangku-bangku penjual burung merpati. Wah, itu terjadi di rumah Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang-orang itu. Di dalam Alkitab tertulis Allah berkata, rumahku akan disebut rumah tempat berdoa. Tetapi kamu atau kalian menjadikannya sarang penyamun. Nah, lihat, orang-orang buta dan lumpuh datang kepada Yesus di rumah Tuhan. Yang benar tuh ini. Dan ia menyembuhkan mereka. Harusnya rumah Tuhan tempat seperti ini. Semua akan disembuhkan. Terjemahkan lumpuh bukan hanya fisik. Terjemahkan buta bukan cuma mata yang seperti ini. Orang datang di sini menemukan Tuhan, mendapat jalan hidup, tahu semuanya. Nah, lihat apa yang terjadi. Tetapi imam-imam kepala dan guru-guru agama marah. Kok marah? Bukankah kita harusnya senang lihat orang disembuhkan? Ini yang saya bilang spirit tadi. Musuh Roh Kudus itu religion, agamawi. Kenapa marah ya? Mereka melihat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Mereka marah juga. Nah, ada dua. Mereka marah dengan apa yang Yesus buat. Tapi mereka marah waktu anak-anak sekolah minggu bersorak-sorai di rumah Tuhan.
hidup anak Daud. Bayangin. Jadi ini terjemahkan ini untuk gereja masa kini. Saudaraku. Terusin. Mereka berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang mereka katakan? Yesus jawab, ya aku dengar. Jawab Yesus. Nah ini keren. Belum pernahkah kalian membaca ayat Alkitab ini? Anak-anak dan bayi sudah kau ajar untuk mengucapkan pujian yang sempurna. Dengar, pujian yang sempurna, nggak main-main. Di terjemahan yang normal, yang biasa bilang dari mulut bayi-bayi telah kuletakkan dasar pujian. Itu sebabnya ini yang jadi atmosfer kita. Kita mau bangun ini dari awal berdirinya gereja ini. Yang paling perubahan besar itu setelah konflik itu kan, ya. Itu benar-benar kita fokus. Kita mau jadi umat penyembah. Ternyata bukan acara penyembahan. Itu yang kita tekankan terus. Dari mulut bayi-bayi sudah diletakkan dasar pujian yang sempurna, nggak main-main. Wow. Di sini saudara lihat cerita ini, Tuhan masuk ke tempat yang seharusnya dipisahkan sebagai rumahnya, tapi malah dia ketemu bait suci yang tidak teratur, beroperasi menurut kasih dan tujuan Allah. Di sini bukan tempat penghakiman. Casey, nanti gembala-gembala Casey, nanti juga ada yang kita doakan nanti pemimpin-pemimpin baru. Bukan untuk menghakimi. Di luar tempat penghakiman. Di sini tempat pemulihan. Ya. Saudara dan saya bertobat. Saya sudah buat itu dulu. So tahu banget. Sudah. Itu saya berjanji. Saya berjanji sejak itu. Saya buat dengan staf saya. So tahu. Gitu. Saya minta ampun sama Tuhan. Karena saya mengalami sendiri. Bagaimana Tuhan deal dengan saya. Di meja kerja saya lagi duduk. Sampai seperti ada tangan yang tunjuk. Who are you, Chris? Kalau saya nggak hakimin mereka. Lu siapa? Wah itu gila tuh. Itu gila. Memang rumah Tuhan bukan itu. Bukan itu. Wah. Tuhan sedang cari. Gitu. Malah rumahnya jadi tempat kompromi. Tempat perdagangan, keagamawian, bukan lagi tempat keintiman. Rumah Tuhan adalah tempat persekutuan. Ada satu jangan lupa, kuasanya dinyatakan. Jangan lupa, sebab Tuhan tanpa kuasa bukan Tuhan dong. Nah, berarti di dalam kamu bukan hanya hubungan. Hubungan itu dengan kuasa berjalan seiring. Kamu punya kuasa untuk mengubah, untuk memerintah yang harus kamu perintahkan. Wah, lihat itu. Yeremia 11. Yeremia 7 ayat 11. Ya. Yeremia 7. Apakah kamu menganggap rumahku ini sarang perampok? Kasar ya ngomongnya. Semua perbuatanmu sudah kulihat. Orang bisa ketipu tapi Tuhan bisa lihat. Ya, itu. Semua kan saya ternyata dewasa bukan tentang usia. Jadi saya juga bilang, lu tua-tua aja Chris. Dewasa itu keputusan, pilihan kamu mau. Saya dan Riz, Joji kan gapnya bapak dan anak. Tapi nanti dulu, kalau udah bicara hal-hal yang rohani, nanti dulu Chris. Saya juga bekerja dalam hidup mereka. Saya juga pakai mereka seperti saya pakai kamu. Nah di sini saya mesti tahu
Saya mesti tahu yang mana gitu. Kepemimpinan itu tentang pengaruh, bukan tentang posisi dan pangkat. Wah, jadi terus kamu pikir mulus? Enggak, siapa bilang? Ini di sini menjerit-jerit. Siapa bilang pembentukannya? Gitu. Sampai kamu mesti aman, benar. Saya enggak salah pilih kamu. Tapi kamu juga jangan salah bersikap. Nanti gembala-gembala keisi, nanti itu bukan posisi, itu tentang kamu dapat mantel, kamu punya legitimasi untuk mempengaruhi. Kita tidak bisa rubah orang, kamu bukan Tuhan. Yang kamu bisa beritakan kebaikan, itu yang mempengaruhi. Oh banyak prosesnya nggak sebentar saya, sehingga saya membatasi diri, gue nggak mau kumpul sama yang begini, karena bisa aja terus kayak benalu yang akan menempel terus di saya, merusak banget. Nah, bagaimana saya bisa melihat? Saya bilang tadi, tapi saya mesti melihat mereka sama dengan saya di mata Tuhan. Beda dalam fungsi, gitu. Jadi lihat manusia mengizinkan spirit kompromi politik masuk dalam kepemimpinan. Ini saya sedang ngomong diri saya sedang ngomong tentang kepemimpinan sini. Saudara, lihat cermin, uji sendiri. Kalau enggak, kamu korban juga dari pengajaran. 1 Korintus 3 ayat 17. 1 Korintus 3. Kalau ada orang yang merusak rumah Allah, Allah pun akan merusak orang itu. Sebab rumah Allah adalah khusus untuk Allah saja. Lihat kalimat ini. Dan kalianlah rumah itu. Lihat. Kalianlah rumah itu. Jadi pemimpin-pemimpin, kita mengembalakan keisi. Tahu nggak kita sedang urus rumah-rumah Tuhan. Dandanin mereka. Bersih. Taruh bunga, taruh apa. Nah, itu dia. Dan enggak berubah besoknya, enggak ngeselin, bisa. Gitu. Balik lagi, kita juga dulu ngeselin. Gitu. 2 Korintus 6, 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam. Bayangin, bumi tumpuan kaki. Tuhan dah diam. Tuhan, aku diam bersama dengan mereka dan hidup di tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu Tuhan maunya. Itu kalian berharga. Gedung ini fasilitas. Ini pembangunan ini proses kita berubah. Mulai dari pemimpin. Saudara, dulu semua kalau dibilang, saudara, cara Tuhan mengajar kita. Ini kelasnya gak ada di bangku kuliah manapun. Keuangan yang saudara tabur, ada. Tiba-tiba gedung terbakar. Ada yang berkati juga, ada. Tapi bukan berarti kita tidak terlibat. Sehingga sebagian yang tadinya buat pembangunan terkuras untuk segala kebutuhan yang lain. Kita berdoa, siapa bilang kita nggak berdoa, kita minta. Tapi ini dia pengajaran. Stop. Ini seperti sedang proses. Supaya kita nonton satu demi satu. Lihat pelan-pelan. Ini proses pembelajaran buat kita. Seperti orang bilang, kamu lebih penting dari gedung ini. Umat ini lebih penting dari gedung ini. Apa susahnya buat Tuhan dia bisa bikin ini dalam sehari. Kalau dia tinggal dia bilang aja. Lihat itu, pintu satu-satu jadi gitu. Bayangin kalau kita teriak uang tiap hari. Ini apa? Lihat itu. Tahukah saudara bahwa kalian adalah rumah Allah? Bukan cuma itu, Roh Allah tinggal di dalam kalian. Ini dia. Oh, habitat itu berarti Tuhan sedang cari
tempat tinggal dia. Tapi kita bikin Tuhan kayak tamu. Udah malam Tuhan, pulangnya saya mesti tidur. Jadi Tuhan cuma datang numpang ngopi, tapi dia kayak mesti tahu diri gitu. Padahal dia mau tinggal di sini. Tahu gak kalau kamu jadi rumahnya, dia yang dandan rumahmu. Dia yang hias rumahmu. Kamu lihat itu. Matius 5. Matius 21, saya ulang loh. Ini kata tadi saya ulang lagi. Matius 21 ayat 17. Lihat, lalu Yesus meninggalkan mereka. Yang rumah tadi itu, bait Allah tadi dia tinggalin. Pelan-pelan, yang saya takut. Kita bangun tempat yang bagus. Tapi Tuhan tinggalin. Cuman ada orang di sini. Ada musik. Ada semua. Tapi dia jadi acara. Dia jadi pertunjukan. Dia bukan jadi rumah penyembahan. Yesus meninggalkan mereka. Pergi keluar kota. Ke Betania. Dan bermalam di situ. Dia pergi ke situ. Dia keluar. Tahu nggak waktu saya ketemu ini. Saya duduk. Bukan nangis sedih kayak kagum. Kamu ngobrol tentang bisnis kamu. Tentang proyek-proyek kamu. Bayangin. Orang terbatas. Ngobrol sama dia. Jadikan hidupmu Betani. Lihat. Satu-satu. Ini proses. Proses kita belajar. Waktu ini jadi. Nggak ada yang tepuk dada. Nggak ada. Yang ada kita saling berterima kasih. Untuk kontribusi semuanya. Berterima kasih untuk kalian semua. Yang kalian mungkin gak ngomong. Kasih diam-diam. Gitu. Nggak ada yang bilang, ini karena doa saya. Nggak. Nggak gitu. Wow. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Bukankah ini kabar baik? Ada kan? Ada yang rasa itu bukan? Dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Jadi jangan berhenti dia gak berdaya. Mereka adalah anggota umat Allah. Manusia bisa tolak kamu. Tuhan dah. No. Tidak. Katakan kamu memang bikin kamu brengsek, katakan. Betul. Katakan itu. Yang tolak kamu cuma manusia. Tuhan tidak. Tuhan tidak. Tuhan tidak. Wow. Yesaya 57, 15. Sebab beginilah kata Allah. Dia lagi yang ngomong. Yang maha tinggi dan kudus. Yang berkuasa untuk selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci. Tapi juga di antara orang-orang yang rendah hati. Nah, ini penting. Dan yang menyesali dosa-dosanya. Untuk memulihkan semangat dan harapan mereka. Wow, lihat itu. Luar biasa. Oke, cerita tadi gini. Yesus ke Betania. Di situ ada satu desa namanya Yudea. Di Betania itu. Tempat berkencan. Di sana kalau saudara lihat. Ini cerita klasik. Yesus diurapi. Dengan parfum termahal yang pernah bisa dibeli oleh seorang. Yang ngurapin dia pelacur. Yesus masuk di situ. Itu pesta atau acara itu hanya buat laki-laki. Perempuan gak boleh ada. Dan budaya pada masa itu. Kalau kamu diundang di satu pesta. Kamu datang. Nah ini lihat dunya. Kamu lihat dunya.
Ini orang Yahudi yang katanya udah umat Allah ini. Tapi lihat budayanya. Waktu kamu datang di satu pesta. Tergantung siapa kamu. Kalau level kamu orang penting, kamu orang kaya, tuan rumah cuci kaki kamu. Mari Pak John masuk, sedap. Kamu level biasa aja, middle class gitu, pembantu. Mari. Pembantu akan cuci kaki kamu. Kalau kamu biasa-biasa aja, cuci sendiri. Mau ngomong Tuhan kayak gini. Tapi itu budayanya. Saudara tahu kan cerita ini? Siapa yang cuci kaki Yesus? Nggak ada. Kenapa? Anak tukang kayu. Miskin biasa aja. Tapi kenapa diundang? Karena dia buat mujizat di luar. Terjadi hal-hal yang fenomena. Dia wow. Undang aja, keren kan? Jadi Yesus masuk. Cuma yang ada yang cuci. Sementara pesta lagi berjalan. Ada satu perempuan masuk. Ingat, itu bukan untuk perempuan. Begitu dia masuk, geger satu rumah. Kenapa ada begini? Siapa yang izinin dia masuk? Tuan rumah lebih takut lagi. Kita pakai bahasa sekarang aja. Tanya security. Sadar. Dia keluar. Hah? Kenapa kasih dia masuk? Satpam bilang, dia cuma bilang 2 kata. Dia bilang apa? Excuse me. Semua orang rumah jadi kacau. Dia nggak bikin lagi. Dia masuk. Dia bawa buli-buli. Dia pecahin. Buli-buli itu kemasan luar. Itu harga diri. Keren dilihat orang. Begitu dia pecahin. Apa tuh? Harga dirinya. Keharuman itu keluar satu ruangan. Mungkin ada bule-bule yang belum lu pecahin. Walaupun kamu rajin ke gereja. Kenapa masih gini? Mungkin. Begini. Tapi saudara lihat tetap orang gak suka. Kamu sungguh-sungguh tetap ada yang gak suka. Normal. Sekarang kamu yang mesti pilih. Kamu mau orang itu yang ngatur kamu? Atau Tuhan? Kamu mau bergantung harga diri kamu dari apa yang orang bilang? Murid-murid juga bereaksinya gak bagus. Mereka lihat gitu, wow. Petrus bilang buat Yakobus, Yesus tahu sih dia pelacur. Yakobus bilang, kok saya tahu? Saya yang kemarin ada Casey di Galala situ, beta datang dia ada di situ. Coba lihat. Kau baca, murid-murid sendiri begitu. Belum lagi Yudas, pemborosan, 300 super pieces, mahal tuh minyak. Mari saya kasih tahu, penyembahan mahal. Semua keringat dia panggil. Dia cuci kaki Yesus pakai rambutnya. Harum satu ruangan. Airnya, air mata dia. Saudara mau lihat ayat ini? Tentang air mata. Air mata disimpan dalam kirbat. Mazmur 56 ayat 9. Engkau menghitung hari-hari pengembaraanku. Dan tahu jumlah air mataku. Tidakkah engkau memperhitungkannya? Wow, saudara lihat itu? Bukankah semua tercatat dalam kitabmu? Wow, mataku dibilang ke dalam kirbatmu. Jangan menghina air mata orang yang menyembah. Dia nggak jatuh di tanah, ditampung dalam kirbat Allah. Dalam segala tekanan pengembaraanmu,
Air matamu nggak biasa. Kamu datang ke dia, menangis dengan dia. Nggak biasa itu air mata. Itu mahal. Itu mahal. Wow. Ini mewakili sukacita, rasa sakit dari kehidupan kita. Dipindahkan yang dari jiwa kita. Dia mencium kaki Tuhan. Itu mewakili satu penyembahan yang boros dalam syukur dan kasih. Saudara lihat itu. Anugerah masuk di dalam kita, bekerja di dalam kita. Keren banget. Mungkin kita belum hancur hati. Bukan berarti Tuhan suka yang begitu, bukan. Tapi ini bicara kejujuran. Jadi Yesus satu pribadi yang layak menjadi perhatian dari kasih setiap kita sebenarnya. Itu loh saudara. Pemberian saudara, persembahan saudara, baru dia berdampak kalau kamu lebih dulu mengasihi dia. Kalau enggak kamu taruh persembahan tuh transaksi. Sayang banget. Dia enggak hebat. Tapi waktu kamu taruh karena kasih. Wah itu penyembahan luar biasa buat. Ya. Saudara kita melatih bukan sebentar. Puluhan tahun kita melatih. Enggak ada persembahan di jalan ini. Itu kita melatih. Dalam kebutuhan ini bayangin kalau kita teriak-teriak duit. Berarti kita sedang rubah. Kita punya konsep, kita sedang rubah apa yang Tuhan sudah tanam di kita. Lihat itu. Jadi ada satu. Waktu saudara benar-benar jumpa dia. Nanti lihat. Ngalamin dia banget. Oh. Itu. Nah. Yesus seperti itu. Dia cuma butuh itu. Hubungan yang paling dalam. Makanya saya bilang. Dia minta hidupmu. Kasih hidupmu. Nah, bagaimana kalau saya terjemahkan Betani dengan gereja akhir zaman. Dia menjadi model gereja akhir zaman. Apa? Saya pilih kalimat ini aja. Satu gereja di mana manifestasi kemuliaan dan kuasa ada di sini. Bukan gedung ini lalu keluar nggak ada lagi, bukan. Kamu di mobil, kamu di rumahmu, kamu lagi masak, kamu lagi kerja, manifestasi itu ada karena kamu Betani itu. Berita ini sebagini, lu mesti tahu cuma ada satu yang paling sayang saya di planet bumi ini. Cuman Tuhan itu. Kepada dialah saya mau itu dong. Begitu dong. Ya. Oh. Oh. 1 Korintus 4:20. Karena kalau Allah memerintah hidup seseorang, hal itu dibuktikan oleh kekuatan hidup orang itu. Bukan oleh kata-katanya. Buktiin. Izinkan Tuhan memerintah. Tugas saya mengajar saudara. Saya nggak bisa perintah ngatur kamu. Kalian cuma seminggu sekali diajar di sini. Ya nanti di KM ya di Casey. Tapi kita nggak bisa. Tugas kita mengajar. Kamu mesti ngalamin Tuhan. Kamu mesti bergaul dengan dia. Siapa saya bisa rubah kamu? Ya. Waktu anak saya tinggalin gereja di Amerika. Kami nggak bisa bikin apa-apa. Itu bukti banget. Udah jaraknya jauh. Cuma bisa nangis. Bagaimana dia kembali? Tuhan datangin dia sendiri. Sampai dia balik lagi ke gereja. Itu yang saya bilang Tuhan. Luar biasa. Gitu. Gereja manapun. Yang kalau dia nggak punya fondasi Alkitab yang sehat. Untuk mewujudkan, untuk menyatakan fungsi, kuasa. Gereja itu akan tutup berakhir. Cuman ada penipuan, ya, bencana, dan malu. Saudara harus punya satu dasar sifat Allah.
dalam pekerjaan, kehidupan kita semua. Nah, ingat tadi saya bilang kita bukan anak raja, kita imamat rajani. Artinya gini, ini visi gereja ini mempenetrasi kota ini. Bukan suruh orang ke gereja ini, nggak cukup. Di tempat kamu bekerja, pulang dari sini pelayanan baru dimulai. Besok di tempat kamu kerja, itu kita penetrasi kota ini. Kita ubah masyarakat. Kenapa? Karena di dalam kamu bukan cuma ada Tuhan diam-diam, tapi kuasanya mesti keluar dari kamu. Kristen dan mujizat itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Jadi jangan bergantung sama pendeta. Enggak. Kamu punya kuasa yang sama. Gitu. Apa nih? Markus 2 ayat 10. Lihat. Supaya kamu tahu. Bagaimana bisa tahu? Belajar. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa, lihat, berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Wow, lihat itu. Apa yang dia bilang? Kepadamu kukatakan, bangunlah. Ini pertunjukan kuasa. Oke, bangunlah. Ingat, Yesus manusia loh. Tuhan, dia Tuhan. Tapi dia harus, kalau enggak dia bohong. Jelas aja lu Tuhan. Dia benar-benar mesti jadi manusia. Lihat apa yang Yesus buktiin selama jadi manusia. Bergantung penuh dengan Bapa di sorga. Dia bilang, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kan ini Farisi-Farisi itu nonton. Lihat terus. Ayat berikutnya. Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah. Gua suka nih. Ini keren banget. Dia bilang ini. Yang begini belum pernah kita lihat. Temanmu di kantor bilang. Yang begini belum pernah kita lihat. Kamu bangun usaha, kamu lagi kerja. Orang lain lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Kalian udah ke situ belum? Apa tuh? Belum pernah kita lihat tuh yang kayak gitu. Gini, kamu perkatakan untuk penyakit kamu. Untuk segala yang menghalangi kamu punya kerjaan. Bangun. Angkat tilammu. Nah, apa tilam? Yang menghalangi. Gagal, nggak apa-apa, ulang lagi. Oh ternyata nggak semua, ulang lagi. Iya. Begitu saudara, ulang. Sampai kamu ngalamin. Lama-lama tetanggamu, semua orang. Yang begini belum pernah kita lihat. Sadar nggak tuh? Ayo worship team, mari. Ya. Mereka takjub memuliakan Allah. Kenapa saya baru kenal kamu sekarang ya? Begini belum pernah beta lihat. Sadap gak tuh? Ya, oke. Mari, saya tutup di sini. Jadikan hidupmu rumah Allah. Tahu gak kata percaya itu sebenarnya? Itu perlindungan Tuhan yang terbaik di dalam kata percaya itu. Makanya gak boleh ada tambahan. Percaya, titik. Nah,